Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar Bapak Saudara? Baik, bersyukur kepada Tuhan kalau Bapak Saudara dalam keadaan baik, dalam perlindungan daripada Tuhan. Saudara, suatu kali ada seorang yang sangat kaya, dia seorang yang nyentrik, dia punya banyak uang dan kemudian dia punya satu lahan tanah yang sangat luas. Tanah yang sangat luas itu kemudian dia membangun sebuah rumah yang sangat besar. Yang kalau mungkin kita katakan, wah ini rumahnya seperti istana. Dan kemudian di rumah yang seperti istana itu dia membangun sebuah kolam di tengah-tengah rumah itu. Satu kolam yang besar. Dan kemudian dia adalah orang kaya yang nyentrik. Biasanya orang akan pelihara ikan di kolam. Tapi kali ini dia memelihara buaya, saudara. Saudara, dia pelihara buaya di kolam itu dan karena rumahnya ini besar dan sudah mau selesai, dia mengundang semua teman-temannya, sahabatnya, pengusaha-pengusaha yang menjadi rekan kerjanya untuk kemudian datang bersama-sama untuk meresmikan rumah baru yang besar itu. Dan kemudian semua boleh datang menikmati sajian, makanan dan minuman di tengah rumah itu. Semua orang melihat, wah rumahnya besar, rumahnya mewah. Dan kemudian orang kagum dengan keberhasilan daripada orang kaya ini. Saudara, di tengah pesta itu kemudian dia mengumpulkan semua tamu-tamu yang datang dan kemudian mengatakan begini. Saya ini bisa menjadi kaya seperti sekarang ini karena saya berani menghadapi tantangan. Saya suka dengan yang namanya ujian. Saya suka dengan yang namanya tantangan-tantangan sehingga saya bisa kaya seperti sekarang ini. Saya suka dengan yang namanya challenge. Saudara yang dikasih oleh Tuhan yang hadir pada hari ini. Saya menantang saudara. Siapa di antara saudara yang berani terjun ke kolam ini, saya akan kasih rumah. Saya akan kasih saham. Atau saya akan kasih mobil mewah. Saudara, diulangi lagi. Siapa di antara saudara yang kemudian berani menerima tantangan ini? Saya kasih rumah. Saya kasih saham. Waktu dia ngomong saham tiba-tiba ada orang kemudian jatuh di kolam itu. Semua mata melihat, wow, ada orang yang sangat berani jatuh di kolam ini, turun ke kolam ini, menerima tantangan itu. Dan kemudian orang itu mulai berenang. Semua orang kaget dan kemudian orang takut, jangan-jangan ini diterkam oleh buaya. Dan kemudian dia berusaha berenang dan bersyukur dia sampai di ujung kolam itu. Dia naik kemudian dia hosa, saudara, dia hosa. Dan kemudian orang kaya itu bilang gini, anak muda, kamu orang yang sangat berani. Saya mengagumi keberanian kamu. Sekarang kamu mau minta apa? Rumah, saham, atau mobil mewah? Saudara, waktu orang itu bilang begini, saya tidak mau rumah, saya tidak mau saham, saya tidak mau mobil mewah. Hanya satu yang saya mau. Siapa tadi dorong saya? Tadi siapa yang dorong saya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berharap setiap kita yang boleh datang pada pagi hari ini, kita punya semangat yang sama. Tuhan, ketika saya datang ke rumahmu, hanya satu yang saya mau. Saya mau berjumpa dengan Engkau. Saya mau mendengarkan akan firman-Mu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita akan membuka Alkitab kita di dalam surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-7, ayat yang 11 sampai ayat yang ke-16. Efesus pasal 4, ayat 7, ayat 11 sampai ayat 16. Saya akan membacakannya untuk setiap kita. Saya baca dalam Alkitab terjemahan baru yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Ayat 11. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya. Menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tom Rainer dan Eric Geiger dalam buku Simple Church dan seorang bernama Ed Stetzer dalam buku Comeback Church itu kemudian menyatakan bahwa gereja itu bukan sebuah gelanggang olahraga di mana orang kemudian datang menonton.
Gereja adalah sebuah keluarga yang digambarkan seperti tubuh Kristus. Namun sayangnya tidak sedikit orang ataupun pengikut Kristus yang kemudian terlibat di dalam pelayanan di dalam gereja. Saudara, dia menggambarkan bahwa orang-orang yang datang ke gereja itu seperti seorang yang ikut undangan makan malam keluarga, dan setelah habis makan malam lalu kemudian dia pergi pulang begitu saja. Dan bahkan kadang ketika diundang datang untuk makan malam, kadang datang terlambat dan lain sebagainya. Saudara, apa yang disampaikan oleh Tom Rainer, Eric Geiger, dan kemudian Ed Stetzer ini, saudara, bukanlah pergumulan atau permasalahan yang terjadi di sedikit gereja. Saudara, ini adalah pergumulan permasalahan umum yang terjadi dan dialami oleh gereja-gereja. Saudara, tidak sedikit orang yang kemudian enggan untuk kemudian datang ke gereja, kemudian melibatkan diri untuk kemudian melayani Tuhan. Saudara, mereka menuliskan ada banyak alasan-alasan yang kemudian dikemukakan oleh orang-orang. Saudara, ini ada beberapa alasan-alasan yang dia kemukakan bahwa orang kenapa nggak mau ikut pelayanan di gereja atau melibatkan diri dalam pelayanan. Dia bilang begini, aduh, saya itu terlalu sibuk dalam pekerjaan saya nggak punya waktu untuk pelayanan. Lalu kemudian dia bilang, saya terlalu sibuk dengan masalah keluarga, ada adik saya, ada keluarga saya yang harus saya layani karena dia sedang sakit. Saya menikah dengan orang yang tidak percaya, yang tidak suka jika saya sering pergi keluar. Ada suami atau istri yang kemudian tidak bisa menghabiskan waktu bersama karena mereka sibuk bekerja, dan momen-momen Sabtu atau Minggu itu adalah momen-momen akhir pekan yang sangat berharga untuk mereka kumpul bersama, sehingga memilih untuk tidak terlibat di dalam pelayanan. Dan ada lagi yang mengatakan, saya tidak tahu peluang-peluang yang ada di gereja yang tersedia untuk melayani. Saya nggak tahu itu. Saya tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk melayani. Saya nggak bisa mengoperasikan komputer, laptop, atau saya nggak bisa juga memainkan alat musik. Tidak ada yang bertanya sama saya mau melayani atau tidak. Saya melayani dengan cara lain. Saya nggak melayani di gereja, tapi saya melayani dengan cara lain. Saya melayani di luar gereja. Saya belum siap atau tidak mau memiliki komitmen untuk melayani. Atau ada yang mengatakan, aduh, saya itu orang yang murah hati. Saya itu bisa melayani dengan uang saya. Atau dengan kata lain juga ada yang mengatakan, aduh, kita so tua, kasih Joe itu anak-anak muda untuk melayanan karena dia masih punya banyak waktu, masih punya banyak energi. Segala sesuatunya di dalam gereja tampak terkendali. Jadi sudah cukup, nggak perlu lagi saya melibatkan diri di dalam pelayanan. Saya menawarkan diri untuk melayani tapi tidak ada yang follow up. Nggak ada yang kemudian tanya-tanya lagi. Saya pernah menuliskan sebuah lembar komitmen untuk melayani, tapi di dalam gereja, pengurus gereja atau majelis tidak pernah menanyakan itu kepada saya. Saya melayani untuk sementara waktu, tapi saya kemudian berhenti untuk melayani karena saya tidak dihargai. Tidak ada orang yang berterima kasih atas pelayanan yang sudah saya kerjakan. Atau mungkin ada yang mengatakan begini, saya tidak tahu karunia apa yang Tuhan berikan kepada saya sehingga saya itu tidak melayani. Kira-kira saudara, kalau saudara ditanyakan mengapa saudara nggak terlibat di dalam pelayanan di gereja, kira-kira apa yang akan saudara sampaikan? Apa yang akan saudara kemukakan, saudara? Kalau saudara ditanyakan kenapa engkau nggak melayani, nggak melibatkan diri dalam pelayanan gereja? Saudara, mungkin saja ada banyak alasan dan kemudian yang saudara bisa kemukakan untuk kemudian mengatakan saya tidak terlibat pelayanan di gereja karena ini dan sebagainya. Tapi mungkin saja ada orang yang mengatakan karena saya tidak tahu karunia apa yang saya miliki. Saudara, izinkan saya mengutip kutipan dari Andy Stanley. Dia mengatakan begini, terlalu sibuk untuk melayani di gereja lokal Anda. Apakah saudara terlalu sibuk untuk melayani di gereja? Setiap hari waktu saudara datang di gereja, saudara menghadiri gereja, saudara sedang dilayani oleh orang-orang yang sangat sibuk. Jadi layanilah Tuhan karena dia pemilik daripada gereja ini. Saudara, mengapa tidak sedikit orang yang kemudian mengatakan, aduh, saya enggan untuk melayani, saya nggak bisa terlibat di dalam pelayanan gereja lokal tempat saya beribadah. Saudara, ada orang-orang yang kemudian mengatakan saya tidak tahu atau saya nggak punya karunia. Saudara, saya mau katakan di ayat 7 dengan sangat jelas mengatakan begini, Yesus Kristus memberi akan anugerah kepada setiap pengikutnya. Yesus Kristus itu memberikan anugerah kepada setiap pengikutnya. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Saudara, anugerah di sini berarti pemberian daripada Allah yang kemudian waktu dia berikan, dia akan mampukan saudara untuk kemudian kita mengerjakan pelayanan-pelayanan yang kemudian dia berikan, dia nyatakan di dalam gereja. Roma 12 ayat 6 itu menyatakan, demikianlah kita memiliki karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita menggunakannya sesuai dengan iman kita. Dan juga dalam Efesus 3 ayat 7-8 Paulus mengatakan bahwa dia dipanggil untuk menjadi seorang rasul itu kemudian atas anugerah, atas kasih karunia daripada Allah. Dan intinya saudara, Allah itu berikan kepada setiap orang-orang yang diberi anugerah. Ketika dia bisa percaya kepada Tuhan,
mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, maka setiap orang-orang tersebut diberikan anugerah, diberikan kasih karunia daripada Allah untuk kemudian melayani Tuhan. Dan suatu kali waktu saya bersama dengan teman saya pergi bermain di rumah teman saya, dan kemudian kami ngobrol-ngobrol, cerita. Saudara, sampailah satu pembahasan, saudara, teman saya ini kemudian menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Dan kemudian pada waktu itu dia sedang berlutut dan kemudian dia mengatakan, saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Dan saudara, pada waktu teman saya ini mengatakan saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, saudara, pada waktu itulah dia diberikan anugerah, saudara. Pada waktu itulah kemudian dia menerima anugerah, dia dianugerahi oleh Tuhan kasih karunia. Dan saudara, teman saya di dalam perjalanan kehidupannya, saudara, ketika dia terus bertumbuh semakin dewasa rohani, dia kemudian melihat ada karunia yang Tuhan berikan kepadanya dan dia terlibat di dalam pelayanan gereja sampai hari ini. Saudara, bagian firman Tuhan ini sangat jelas, saudara, ketika dikatakan Yesus Kristus memberikan karunia, memberikan anugerah kepada setiap pengikutnya. Artinya, saudara, tidak ada satu orang pun, saudara, yang mungkin kita di dalam ruangan ini mengatakan, aduh, saya tidak punya karunia. Saudara, kalau saudara katakan tidak punya karunia, saudara sedang menyangkali apa kata firman Tuhan ini. Jelas sekali firman Tuhan katakan, Tuhan memberi kepada masing-masing diberikan anugerah menurut pemberian Kristus. Setiap orang diberikan anugerah. Saudara, kita seharusnya menjadi satu tubuh Kristus. Kita ini punya karunia yang berbeda-beda. Kita ini punya masing-masing kemampuan yang Tuhan berikan untuk memperlengkapi tubuh Kristus ini. Saudara, sehingga dikatakan seperti kayak tubuh. Kita diibaratkan seperti tubuh, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi mata, ada yang menjadi hidung, ada yang menjadi mulut, dan lain sebagainya, saudara. Masing-masing kita punya peran yang berbeda-beda, tapi kita satu tubuh karena Kristus adalah kepala daripada gereja. Saudara, jika ada yang kemudian berkata, aduh, saya tidak tahu karunia saya apa, maka saya mau katakan kepada saudara, saudara jangan khawatir. Saudara jangan khawatir kalau saudara bilang, aduh, saya tidak tahu karunia saya apa. Maka saudara perlu mendengar ini. Yesus Kristus memperlengkapi setiap pengikutnya untuk melayani, saudara. Tuhan kita yang memberikan anugerah kepada kita, maka dia juga adalah Tuhan yang kemudian memperlengkapi setiap kita untuk kemudian melayani dia. Saudara bisa melihat di ayat 11, di situ dikatakan, dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ketika kita katakan, aduh, saya tidak tahu, saudara jangan khawatir. Saudara, di gereja, saudara, kita itu diperlengkapi untuk kemudian terus mengenal Tuhan kita, untuk terus mengenal Dia, dan kemudian kita melihat diri kita supaya kita boleh melihat karunia apa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Saudara, Tuhan itu melimpahkan karunia-karunia berlimpah-limpah kepada gerejanya dan memberikan kuasa kepada setiap pengikutnya untuk memenuhi dan melakukan setiap karunia yang ada, supaya tubuh Kristus ini menjadi satu tubuh yang saling menopang satu dengan yang lain. Kalau saudara lihat di Alkitab ada banyak karunia-karunia, tapi kalau bagian ini saudara kita bisa melihat ada 5 kelompok, saudara, orang-orang yang diberikan karunia, yaitu rasul, nabi, lalu kemudian pemberita Injil, ada gembala, dan kemudian ada pengajar, saudara. Tapi saudara kalau lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, di pasal 12 ayat 28 sampai 30, Roma 12 ayat 6 sampai 8, 1 Petrus 4 ayat 11. Saudara, situ ada banyak karunia-karunia, saudara, yang kemudian dinyatakan di Alkitab, saudara. Saudara, tidak terbatas dengan 5 yang dinyatakan di Efesus ini, tapi ada banyak, saudara. Tapi di sini mau menggambarkan begini, saudara. Kita yang kemudian merasa tidak memiliki karunia, kita yang kemudian merasa, aduh, saya tidak tahu karunia saya apa, atau kita yang kemudian merasa bahwa saya tidak tahu harus melayani apa di dalam gereja, saudara perlu untuk terus kemudian datang ke gereja. Perlu untuk terus datang ke gereja supaya apa? Saudara terus diperlengkapi melalui setiap pembinaan-pembinaan yang ada. Melalui setiap penyampaian-penyampaian kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan, Injil itu yang kemudian terus diberitakan kepada setiap kita. Supaya kita terus boleh bertumbuh di dalam pengenalan kita. Dan kemudian kita semakin hari semakin mengenal Tuhan. Dan supaya kita juga semakin hari mengetahui dan mengenal karunia apa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Saudara, ketika Paulus menuliskan beberapa jabatan, di situ ada rasul, saudara, itu secara literal berbicara tentang ada seorang yang diberikan tugas
bertugas untuk membawa pesan, memberitakan Injil, memberitakan perintah daripada Tuhan yang punya otoritas, yaitu para rasul yang di sini tuh berbicara tentang ke-12 murid, saudara. Mereka itu diberikan otoritas khusus daripada Tuhan kita Yesus Kristus untuk kemudian mereka memberitakan dan kemudian mereka membagikan Injil dan memberitakan tentang Tuhan Yesus. So itu yang dilakukan oleh para rasul, saudara. Dan kemudian ada nabi, saudara, itu kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, para nabi itu adalah juru bicara Allah. Yang kemudian nabi ini memberitakan ataupun memberitahukan apa yang Tuhan pengen sampaikan kepada umatnya. Entahkah itu berita baik, entahkah itu kemudian berita penghukuman. Nabi ini kemudian menjadi juru bicara, menyampaikan, memberitakan apa yang menjadi pesan daripada Allah. Saudara, kalau kemudian kita melihat, saudara, ada dikatakan pemberita Injil, saudara, yaitu orang yang memproklamasikan kabar baik, memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Dan kemudian di situ digambarkan dia adalah seorang yang kemudian memberitakan sukacita. Kabar Injil yaitu sukacita. Pemberita Injil memberitakan kabar-kabar sukacita. Mereka adalah pembawa pesan. Ini pemberita Injil, saudara. Lalu kemudian kita melihat ada gembala. Saudara, dalam perjanjian lama istilah ini digunakan untuk pengawas atau mandor, saudara. Saudara bisa lihat nanti dalam Yeremia 23 ayat 2-4. Saudara, gembala itu digambarkan seperti pengawas atau mandor. Tapi di bagian lain di dalam perjanjian baru, saudara, kita melihat gembala ini digambarkan seperti pengawas sebuah jemaat lokal yang kemudian menggembalakan umat Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada umat Allah, memberitakan kabar ataupun memberitakan Injil, memberitakan Alkitab ini sebagai firman Tuhan yang berotoritas disampaikan kepada umat Allah supaya umat Allah boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya umat Allah ini boleh hidup tahu apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Dan kemudian ada guru-guru, saudara, di sini itu menjelaskan tentang ada seseorang yang kemudian mengajarkan Alkitab dengan lebih rinci secara alkitabiah, memberikan penjelasan Alkitab dan kemudian mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Dan kalau kita boleh melihat hari ini, mungkin saja itu adalah dosen-dosen teologi, saudara, yang memberikan pengajaran-pengajaran. Mereka memberitakan apa kebenaran firman Tuhan, menjelaskan kepada setiap kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai hari ini, saudara, Tuhan terus mengutus setiap pelayannya, setiap hamba-hambanya untuk terus melayani, untuk memperlengkapi umatnya. Saudara, kalau hari ini kita boleh melihat ada penginjil, ada pendeta, ada dosen-dosen teologi, saudara, yang Tuhan panggil untuk terus boleh melayani, memberitakan apa yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Saudara, F.F. Bruce pernah mengatakan begini, para rasul sebagai sebuah tatanan pelayanan gereja itu tidak diabadikan setelah zaman para rasul. Jadi setelah para rasul itu meninggal, tidak ada lagi rasul-rasul selanjutnya, saudara. Tetapi terus dikerjakan sampai hari ini. Pemberitaan Injil, pemberitaan tentang kabar baik, pemberitaan tentang firman Tuhan itu terus diberitakan oleh para penginjil, pendeta, dan juga para dosen, saudara. Saudara, pengikut Kristus itu harus terus dirawat, saudara. Umat Allah harus terus dirawat, dituntun supaya terus boleh mengalami pertumbuhan, pengenalan kepada Allah yang terus semakin dalam. Saudara, inilah yang kemudian dimaksudkan oleh Rasul Paulus ketika seseorang itu diperlengkapi dan kemudian diberikan pengajaran-pengajaran yang benar, pengajaran-pengajaran yang alkitabiah untuk kemudian terus mengalami pertumbuhan semakin kuat dan kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika dikatakan gini, supaya setiap kita, kayak ayat 13 katakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Soalnya tujuannya kenapa kita perlu menerima pengajaran yang kokoh, kuat, alkitabiah. Supaya kita terus boleh mendapatkan pemahaman-pemahaman yang semakin dalam. Kita semakin bertumbuh lebih dewasa lagi di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam pengenalan kita kepada Allah. Saudara, kalau saudara lihat hari-hari ini, saudara, yang heboh dan juga kemudian rame adalah Kristen progresif, saudara. Saudara, ketika ada orang-orang yang mengatakan Alkitab itu nggak bisa dijadikan sumber kebenaran karena isinya itu bertentangan satu dengan yang lain di dalamnya. Saudara, ketika orang-orang yang belum dewasa rohani, saudara, kita harus jujur, ada orang-orang yang belum dewasa rohani dan kemudian ketika mendengarkan hal ini, saudara, kemudian mengatakan, kalau begitu ngapain kita baca Alkitab firman Tuhan kalau Alkitab ini bukan sumber kebenaran? Ngapain kita pakai Alkitab ini untuk saat teduh kalau ini bukan sumber kebenaran? Dan kemudian membuat orang-orang kemudian berpikir, nggak usah lagi baca Alkitab kalau begitu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu menyadari bahwa kita tuh butuh pemahaman yang semakin bertumbuh, semakin dalam mengenal Tuhan. Dan untuk bertumbuh semakin mengenal Tuhan, saudara, itu tidak bisa satu kali mendengarkan seminar dari pagi sampai sore lalu kemudian kita berpikir, wah saya sudah kenal Tuhan dengan sangat dalam. Nggak bisa, saudara. Saudara, pengenalan kita kepada Tuhan itu harus bertumbuh hari demi hari, waktu demi waktu.
Oleh karena itu saudara, kita perlu datang ke gereja, saudara, minggu demi minggu mengikuti di dalam persekutuan-persekutuan yang ada, atau bahkan saudara kita mengikuti seminar-seminar pembinaan-pembinaan yang kemudian diadakan oleh gereja. Supaya kita boleh terus bertumbuh pengenalan kita, saudara. So bayangkan gini saudara ya, saya kasih contoh saudara. Saya dulu waktu kecil saudara biasa pergi dengan orang tua saya, saudara pergi ke satu toko. Di toko itu saudara ada es krim saudara, ada es krim, ada macam-macam rasanya saudara. Sampai hari ini juga es krim bermacam-macam rasanya. Dan saudara, waktu saya masuk, saya ambil es krim dan kemudian saya keluar, saya sudah buka, saya menikmati. Lalu kemudian ada orang kemudian masuk ke toko itu beli es krim, dan waktu orang mengambil es krim yang lain, setelah saya mulai rasa, aduh, coba ya saya ambil es krim itu kayaknya lebih enak gitu. Coba ya saya ambil es krim itu, kayaknya es krim itu lebih menarik gitu. Saudara, kalau kita anak-anak, kita mulai mudah goyah saudara. Kita nggak firm dengan apa yang kita pilih saudara. Kalau itu kita anak-anak saudara. Kalau kita anak-anak, kita mudah goyah. Saudara, di sini mau menggambarkan bahwa kalau kita nggak dewasa rohani, kita sangat mudah kemudian diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran atau bahkan nilai-nilai yang ada di dunia ini. Oleh karena itu saudara, kita perlu terus bertumbuh menjadi satu kesatuan, satu iman, terus bertumbuh sampai kepada apa? Sampai kepada kepenuhan Kristus yang mau menyatakan kita bertumbuh dalam segala arah kepada semakin serupa kepada Kristus. Saudara, itulah tujuan kita saudara. Kenapa kita perlu terus belajar mengenal Tuhan, supaya kita terus semakin bertumbuh mengenal Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa sangat disayangkannya saudara, ketika tubuh Kristus ini saudara, kita perlu akui bahwa kita tuh berbeda-beda ya. Kita berbeda-beda latar belakang, kita kemudian berbeda dari pendidikan, status ekonomi, sosial dan lain sebagainya saudara. Ada banyak hal yang kita berbeda saudara. Waktu kita berbicara tentang pelayanan saudara, sebut saja ini pelayanan, dan kemudian kita punya cara yang kita pikir ini yang terbaik, dan kemudian kita merasa ini paling baik, dan kita kekeh dengan pemikiran kita, dengan cara kita. Saudara, cara itu caranya bisa apa saudara? Bisa berbeda-beda. Caranya kemudian bisa kita diskusikan yang mana yang paling tepat, yang mana. Tapi kalau kita kekeh dengan pemikiran kita yang kita pikir pemikiran kita paling baik, saudara, itu menjadi keliru saudara. Yang harusnya kalau kita dewasa rohani, kita akan melihat bukan lagi caranya bagaimana, tapi kita harus lihat tujuannya kemana. Ketika kita memikirkan tujuannya bahwa ini ada untuk kemuliaan Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus, saudara, cara bisa berbeda-beda saudara. Bahkan di dalam perkembangan zaman saudara terus mengalami perubahan. Sehingga saudara, jangan kita kemudian merendahkan sesama kita, kemudian menganggap sesama kita itu tidak injili misalnya, tidak alkitabiah misalnya, atau bahkan tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan bahkan, dan kemudian kita koar-koar di luar sana mengatakan bahwa ini gereja mulai berubah dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita saudara terus bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, semakin dalam mengenal Tuhan, saudara, kita akan bukan melihat perbedaan-perbedaan seperti itu saudara, tapi kita akan melihat ini tujuannya apa. Saudara, kalau kita melihat lalu tujuannya adalah kita semakin serupa dengan Kristus. Setiap kita selalu harus terus melihat kita semakin serupa dan semakin serupa dengan Kristus. Oleh karena itu saudara, para pendeta, penginjil, dosen, saudara terus akan belajar memperlengkapi diri. Perlu untuk memperlengkapi diri, belajar supaya apa? Memperlengkapi seluruh jemaat supaya terus bertumbuh semakin dewasa. Tapi saudara, ketika rohaniwan itu memperlengkapi diri saudara, jemaat juga perlu berpartisipasi. Ketika gereja mengadakan pembinaan-pembinaan, seminar-seminar, saudara perlu datang untuk mengikuti saudara, untuk membekali saudara semakin dewasa saudara. Saudara, gereja itu banyak pecah saudara, karena sedikit orang-orang yang dewasa rohani di dalamnya. Saudara, bukankah seringkali saudara kita bilang anak-anak suka sekali berantem. Anak-anak suka berantem karena dia belum dewasa saudara. Dia masih egois dengan cara pikirnya. Dia masih egois saudara dengan apa yang dia ingini. Saudara, bukankah itu tidak jauh berbeda dengan setiap kita kadang saudara sebagai orang-orang yang belum dewasa rohani. Kita selalu menganggap bahwa cara kita yang paling baik dan paling benar. Tapi saudara, sebenarnya kalau kita mau jujur saudara, belum tentu cara kita yang paling baik. Mungkin cara itu dulu bagus, tapi cara itu saat ini bisa jadi tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Saudara, caranya saudara itu bisa berbeda, tapi saudara, Yesus Kristusnya terus diberitakan tidak pernah berubah. Yesus Kristusnya, Injil itu tidak pernah berubah saudara, yang terus diberitakan. Tapi caranya, kemasannya bisa jadi berbeda. Oleh karena itu saudara, jangan meributkan tentang kemasan saudara. Jangan meributkan tentang cara saudara. Tapi kita harus bertumbuh semakin mengenal Tuhan dan melihat ini tujuannya kemana. Tujuannya adalah semakin serupa
dengan Kristus. Oleh karena itu saudara, mari kita terus boleh membawa diri kita hari demi hari untuk terus boleh belajar mengenal Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang mungkin bingung mau melayani apa, atau ada pertanyaan-pertanyaan teologis yang kemudian saudara nggak mengerti, saudara jangan sungkan saudara. Saudara ada banyak rohaniwan di gereja yang kemudian siap untuk kemudian memberikan penjelasan kepada saudara. Jangan simpan sendiri, tapi bertanyalah saudara. Kalau saudara lagi bingung, saudara tidak mengerti dan lain sebagainya, saudara bertanya saudara. Saudara perlu untuk kemudian bertanya, ini maksudnya apa? Saya perlu melakukan apa sebagai tubuh Kristus? Sehingga saudara tidak lagi mengatakan, aduh saya tidak terlibat dalam gereja, pelayanan di gereja karena saya gak punya kemampuan untuk melayani. Saya tidak terlibat di dalam pelayanan gereja karena saya tidak tahu karunia saya apa. Saudara perlu bertanya, saudara perlu terus memperlengkapi diri supaya saudara boleh lebih mengenal Tuhan dan mengenal karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Saudara, waktu kita kemudian terus bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal diri kita dan kemudian kita melihat karunia kita. Saudara, selalu ada tujuan saudara kenapa kita perlu bertumbuh sebagai pengikut Kristus yang serupa dengan Kristus. So, tujuannya adalah supaya kita membangun tubuh Kristus ini. Saudara, ayat 14-16 saudara mengatakan begini. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya di dalam kasih. Saudara, Yesus Kristus mau supaya kita pengikutnya melayani untuk membangun tubuh Kristus. Saudara, Tuhan mau supaya setiap kita yang sudah mengenal, kita yang sudah dewasa rohani dan mengenal karunia kita, supaya kita boleh melayani di dalam tubuh Kristus ini, melayani sesama kita. Ada pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja. Kalau saudara bilang, aduh saya gak tahu bagaimana melayani, saudara bisa berdoa untuk pelayanan di gereja. Kalau saudara pikir, aduh gimana saya gak pandai untuk kemudian menyanyi, saya gak tahu bermain musik, saudara ada anak-anak sekolah minggu, ada kemudian remaja, pemuda yang saudara bisa tuntun untuk mereka bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Saudara boleh tuntun mereka, saudara boleh mengajarkan dan memuridkan mereka menjadi seorang murid Kristus yang juga bertumbuh. Saudara, tidak fair kalau saudara mengatakan, aduh anak muda sekarang nyanda mau dengar, anak muda sekarang berbeda dengan zaman dahulu dan sebagainya. Saudara, pertanyaannya adalah, sudahkah saudara memuridkan mereka sehingga saudara berkata, aduh mereka kok berbeda dan sebagainya. Sudahkah saudara memuridkan anak-anak, remaja atau mungkin pemuda yang saudara bilang, aduh kenapa mereka sulit untuk kemudian diberitahu, sulit kemudian untuk kemudian diajar dan lain sebagainya. Sudahkah saudara memuridkan mereka? Saudara, ada banyak hal-hal yang bisa saudara lakukan di dalam gereja, saudara, membangun tubuh Kristus ini. Ada jemaat yang kemudian hari-hari ini sudah tidak bisa lagi datang ke gereja karena keterbatasan fisik. Saudara boleh menjenguk mereka, menolong mereka, mendoakan mereka, memberikan perhatian kepada mereka. Saudara, kita perlu menyadari bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Saudara, kebayang gak saudara kalau tubuh Kristus ini yang besar, tangan kanannya besar, kemudian tangan kirinya kecil, mulutnya besar, kepalanya kecil. Saudara bisa membayangkan saudara menjadi seperti apa tubuh Kristus yang tidak ideal seperti itu, saudara. Saudara, karena itu ada banyak saudara-saudara kita mungkin yang belum dewasa rohani. Saudara, kita perlu menolong mereka, menuntun mereka supaya mereka juga boleh mengenal Tuhan dan kemudian boleh bertumbuh di dalam Tuhan yang semakin dalam sehingga mereka boleh mengasihi Tuhan. Sehingga ketika kita boleh melihat ada pelayanan-pelayanan di gereja, sebenarnya ada banyak karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan di dalam gereja. Tapi saudara, sedikit orang yang kemudian mau memuridkan saudara. Karena untuk memuridkan saudara butuh komitmen, butuh waktu dan butuh kemudian diri kita mendengarkan, menuntun orang-orang yang kita layani. Saudara, kita adalah orang-orang yang diberikan anugerah oleh Tuhan. Saudara, kalau kita melihat Efesus ini saudara ya, dari Efesus 1 sampai pasal 3 saudara, di situ Paulus menjelaskan bahwa kita ini dulu adalah orang berdosa. Kita ini adalah orang berdosa yang seharusnya kemudian mendapatkan penghukuman kekal. Kita ini adalah orang berdosa yang seharusnya kemudian menerima hukuman daripada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kita ini dulu bahkan bukan orang-orang yang termasuk daripada orang-orang pilihan atau bukan dari bangsa Israel. Tapi karena anugerah Tuhan, Dia memberikan anugerah itu kepada setiap kita sehingga kita boleh percaya, saudara. Kita kemudian bisa menerima anugerah itu, saudara, itu karena Tuhan Yesus sudah mengerjakan karya di kayu salib. Dia mati di kayu salib itu untuk menanggung
akibat dosa daripada setiap kita. Saudara, bukankah kita yang sudah menerima anugerah, mengalami kasih setia daripada Tuhan, bahkan kita yang kemudian sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, bukan kita sudah dipelihara oleh Tuhan sedemikian rupa? Saudara, bukankah seharusnya kita pun juga mengasihi Tuhan dengan cara melayani Dia? Bukankah seharusnya kemudian kita memberikan diri kita untuk melayani Tuhan yang sudah menebus kita, memberikan hidupnya bagi kita orang-orang berdosa ini? Tidak ada satu orang pun di ruangan ini, saudara ya. Tidak ada satu orang pun yang menerima anugerah daripada Tuhan yang tidak Tuhan kasih karunia, saudara, untuk boleh melayani. Tidak ada, saudara. Pasti ada karunia yang Tuhan berikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maukah Bapak Saudara melayani Dia, saudara? Dia adalah Tuhan yang kemudian sudah mengasihi kita. Saudara, kalau saudara katakan saya tidak punya karunia, saudara, setiap orang dikasih karunia. Kalau saudara katakan saya tidak tahu karunia saya apa, saudara teruslah belajar mengenal Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menunjukkan kepada setiap kita atau bahkan memberikan kita terus beban-beban untuk kemudian melayani Dia. Saudara, kalau saudara katakan kemudian untuk apa saya melayani? Saudara, kita perlu melayani untuk membangun tubuh Kristus ini. Supaya tubuh Kristus ini bertumbuh menjadi satu tubuh yang ideal. Bukan hanya besar sebelah tangannya. Bukan hanya kemudian kepalanya kecil tapi mulutnya besar. Saudara, kita menjadi satu tubuh yang kemudian saling melengkapi. Sehingga ketika ada perbedaan-perbedaan yang terjadi di tengah gereja. Saudara, kita sadar kita berbeda, saudara. Tapi ketika perbedaan-perbedaan itu muncul. Kalau kita bertumbuh semakin dewasa rohani. Saudara, kita tidak melihat cara saya harus yang dilakukan. Kita tidak lagi melihat, pemikiran saya yang paling baik. Tapi selalu kita melihat apa yang paling memuliakan Tuhan ketika kita melakukan ini. Apa yang paling memuliakan Tuhan ketika saya mengerjakan ini. Apa yang paling kemudian memuliakan Tuhan ketika saya bisa mengerjakan pelayanan yang Tuhan izinkan. Apa yang paling memuliakan Tuhan ketika saya berada di dalam majelis misalnya. Atau sebagai pengurus di dalam kompel, di dalam rayon dan sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Sudah melayani kita dengan kasih yang begitu besar. Maukah saudara melayani Dia? Tuhan yang sudah mengasihi engkau. Maukah engkau melayani Dia? Tuhan yang sudah mati-matian di kayu salib itu demi menyelamatkan engkau dan saya. Karena Tuhan tahu engkau gak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Maukah engkau melayani Dia yang sudah mengalahkan maut itu dan memberikan anugerah. Karena kita gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Sebanyak apapun uang kita. Sesering apapun kita datang ke gereja. Sebanyak apapun kita melayani. Saudara, itu bukan yang menyelamatkan kita. Tapi yang menyelamatkan kita adalah anugerah daripada Tuhan. So, itulah kabar baik Injil yang perlu kita terus dengar, saudara. Saudara, biarlah Injil itu terus boleh mengubahkan hidup kita. Supaya kita terus semakin bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Ke arah Yesus Kristus, semakin serupa dengan Dia. Saudara, di Inggris, saudara, ada namanya street pastors. Mereka adalah orang-orang yang terdiri dari anak muda, orang-orang tua, yang kemudian malam-malam, saudara, mereka keluar berkelompok-kelompok itu untuk kemudian menolong orang-orang yang ada di jalanan. Biasanya ada orang-orang yang habis keluar dari klub malam dan kemudian dia mabuk berat, yang gak tahu harus pulang atau berjalan dengan baik, maka street pastors ini menolong mereka. Saudara, orang-orang yang berada di dalam street pastors ini adalah orang-orang yang kemudian mengenal Tuhan dan menyadari Tuhan sudah kasih karunia dan kemudian mereka mau melayani. Mungkin mereka pikir saya gak bisa melayani di gereja, tapi mereka melayani di jalanan, saudara. Mereka melayani orang-orang yang kemudian tunawisma, yang gak punya makanan dan kemudian mereka kasih makanan. Mereka melayani orang-orang yang mabuk, kemudian mereka yang tidak tahu harus pulang bagaimana, mereka tuntun sampai mereka orang-orang mabuk ini naik taksi, disampaikan kepada driver itu alamat rumahnya supaya mereka orang mabuk ini bisa tiba ke rumahnya dengan selamat. Saudara, ada orang-orang, saudara, yang kemudian meresponi panggilan Tuhan karena dia tahu dia sudah menerima kasih karunia daripada Tuhan. Sehingga ketika dikatakan, apakah kamu gak sibuk dengan pekerjaanmu sampai malam-malam harus keluar? Saudara, saya percaya mereka adalah orang-orang yang punya pekerjaan. Tapi karena mereka adalah orang-orang yang sudah disentuh oleh kasih Tuhan, menerima anugerah itu, maka mereka memberikan diri mereka untuk melayani. Saudara, maukah engkau terlibat dalam pelayanan di gereja ini? Saudara, ada banyak pelayanan di gereja ini yang membutuhkan saudara untuk terlibat untuk melayani. Maukah engkau terlibat dalam pelayanan untuk membangun tubuh Kristus ini? Saudara, ketika Rasul Paulus mengatakan di sini, saudara, bukan pertumbuhan secara pribadi di sini, tapi pertumbuhan komunal gereja Tuhan. Ketika dikatakan orang-orang kudus, saudara, itu mengatakan semua kita yang disebut sebagai pengikut Kristus, kita perlu bertumbuh bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Saudara, kebayang gak ya, saudara, ketika bagian tubuh kita ada yang sakit, apakah kita akan membiarkan bagian tubuh kita yang sakit itu? Ketika ada bagian tubuh kita yang kemudian mengalami luka, apakah kita membiarkan bagian tubuh kita yang luka itu? Tentu, saudara, kita akan mengalami ada rasa sakit, tidak nyaman. Di bagian hampir seluruh tubuh kita merasakan itu. Dan kemudian kita menyembuhkan,
memperban luka-luka kalau ada luka di dalam tubuh kita untuk supaya tubuh kita ini boleh pulih. Saudara ketika melihat saudara seiman di dalam gereja yang kemudian mungkin belum dewasa secara rohani, maukah engkau mengasihi mereka? Maukah engkau menuntun mereka supaya mereka juga boleh bertumbuh secara rohani? Saudara mungkin berkata, aduh kita so tua, kita soalnya tidak bisa mau terlibat pelayanan aktif. Saudara tetap bisa melayani melalui lutut saudara berdoa bagi gereja. Saudara berkata mungkin, aduh saya sedikit waktu untuk kemudian bisa terlibat dalam pelayanan. Saudara, saya percaya pasti masih ada waktu yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Cuma pertanyaan adalah mau atau tidak. Maukah saudara mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi engkau? Maukah saudara mengasihi Tuhan yang sudah memberikan hidupnya bagimu? Sehingga tubuh Kristus ini menjadi tubuh yang kemudian menjadi tubuh yang bertumbuh secara ideal. Supaya setiap orang yang melihat gereja, mereka boleh melihat Kristus hidup di dalam gereja ini. Supaya setiap orang yang kemudian ada orang-orang yang baru datang ke gereja, kemudian mereka boleh merasakan satu kehangatan. Karena ada tubuh Kristus yang saling menopang di dalamnya. Sehingga ketika ada orang-orang yang kemudian melihat gereja, mereka bilang ini gereja. Ada Kristus yang hidup di dalamnya. Saudara, maukah engkau terlibat untuk kemudian menghidupkan Kristus di tengah gereja ini? Maukah engkau terlibat di dalam pelayanan di dalam gerejanya? Biarlah kita terus boleh diberkati oleh Tuhan kekuatan kesehatan supaya kita boleh terlibat. Jangan sampai tidak bisa ngapa-ngapain baru bilang mau melayani. Saya pikir itu sudah waktunya, sudah terlambat. Mari kita gunakan waktu yang Tuhan masih kasih, kita melayani Dia.